Because since it's a holiday, right? Yes, it's holiday. So ini rame banget di sini. Oh yes, no problem. It's not a big deal. Okay, so since we did the quiz, the grammar quiz last week, so we will discuss about it together. Okay, I've received your chat. Okay, wait a minute. So, how many questions that you answered wrong? 12. 12. So you get how many right questions? 12 from 30. 18. Oh, 12 from 30. So the 12 is the right answer. The question you answered right? Mm. Okay. So we will not discuss about what the question that you have answered right. So we will focus on your mistake only. After that, we can discuss if you still have any question or something. Okay, the first one is we have a delicious meal last night. Okay, wait a minute. Is it the only answer that you got wrong? I think it's not. Wait. Okay, Wait, we will discuss from first. Okay, the first one you got it wrong. You get it right. wait, miss. How your mom doing? The first one. This the first question. Do you get it right? My mom Mhm. went to the mall kan, miss? Okay, yeah, my went to the mall. Okay, what kind of tenses is it? Past tense? Yeah, past tense. Simple past. Great. So yes, simple past tense. Great. So number 2. Number 2, yes, ini how's your mom doing? Ini kan bingung pakai this apa this sih? Kemarin jawabnya this atau this? Kemarin itu ini deh. Kemarin itu ya. Jadi intinya adalah kita punya singular dan plural ya kalau noun, right? Yang jamak dan yang this. This. Kemarin itu jawabnya this. yang A. Kemarin A. Oke. Ya, yang benar jadi B ya. This. Sama penyebutannya, cuma tulisannya beda. This dan this ini yang satunya singular, yang satunya plural. Nah, kita lihat subjeknya. Days. Oh Ada iya, ada S di sini. S-nya kan? Oke, ada S-nya. Berarti ini mengikuti pakainya yang this, yang B. This. Oke. Nah, ini artinya kan ini ya, singularnya this, pluralnya this. Pakai tulisannya beda, this. Nah, kalau misalnya that, pluralnya apa? That. Pluralnya. Itu artinya. Tapi banyak. Pluralnya apa? They are. Mereka Gimana? ya. They are tuh mereka ya, Miss? No. Ini kan kita di sini ada this day ya jawabannya B. Nah itu kan artinya apa yang ibumu lakukan beberapa hari ini gitu kan. Nah kalau misalnya that, kita punya that yang artinya itu. That tuh juga punya bentuk plural. Kira-kira apa pluralnya? I don't know. Those. Oh, those. Wait. Ya, those. Those itu adalah plural dari that. Jadi kalau kita mau menunjuk sesuatu yang agak jauh, misalnya trees, itu kan banyak pohon, beberapa pohon. Those trees. Gitu. Oh, gitu. Ya, pohon-pohon itu gitu. Jadi those ya pluralnya. Oke, next one. Take a look at bla 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 bracelets on my wrist. Ini juga sama konsepnya, berarti A atau B? Harusnya this ya, Miss, harusnya. Iya, harusnya this karena apa? Ada S-nya. Ya, ada S-nya. Bracelets. Bracelets ada S-nya, artinya gelang-gelang. Gelang-gelang. Oke, ini juga masih sama. Coba dibaca. I'm going on a vacation this week. A or B? A. Ya, A. Karena satu ya, minggu ini. Bukan berminggu-minggu. Oke, great. So, wait.
We move on to the next one. Can you read this? Okay, Kak Titik, can you see? Yes, wait. Yeah, okay, take your time. Can you see? Can you see those cars? Yeah, those cars. Why those instead of this? Kan jauh itu on the road. Ya, benar. Karena on the road ya. Jadi kayak jauh nggak di sebelah kita gitu. Jadi those cars on the road. Great. Okay, next. This. Those are green apples. This. Bacanya apa sih, Miss? This juga sama. This Sama bacanya. sama ya. Kayak this yang ini. B. Okay, can you read the sentence? Those are green apples, while these are red apples. Okay, great. Those are green apples while these are red apples. Okay, next. Nih, kemarin benar atau salah ya? Kemarin, wait. They were asking where we are going. A. Oke, ya benar ya. They were, oke, bukan where tapi were. Oh Nah, ya, jangan sampai salah karena ketika kita bilang where itu pasti nanti nyambungnya ke sini. Where? Where kemana? Where? Kemana? Di mana? Jadi ini were. Kalau to be itu were bacanya. They were asking where we are going. Ya, benar. Artinya apa, Kak Titik? Mereka bertanya kemana kita pergi. Ya, kemana kita akan pergi. Where we are going. Akan pergi ya karena ini kan sebenarnya apa? Continuous ya, present continuous, right? Nah, present continuous itu juga bisa berarti simple future. Kita udah pernah bahas ya di pertemuan awal ya. Jadi bisa berarti simple future juga. Jadi artinya adalah mereka bertanya, mereka udah sempat tanya, kemana kita akan pergi. Oke, next. Why were you upset yesterday? Ya, oke. Why were you upset yesterday? Kenapa pakai were? You were? Ya, kenapa pakai were instead of are? Yesterday. Iya, Simple karena past. yesterday. Ya, benar. Karena pas ya. Jadi to be-nya juga mengikuti. Ya, pakainya were. Terus jawabannya apa ya? Misalnya, why you... enggak, sorry. Kalau ini kan kalimat pertanyaan ya. Kalau kita ubah ke kalimat statement, berarti jadinya gimana? You were upset yesterday? Yes, great. You were upset yesterday. You were upset yesterday. Ya, jadi kalau kalimat pertanyaan itu tinggal dibalik. Were to be-nya di depan. Okay, great. So, next one. I wish you were here. Yeah, I wish you were here. Okay, easy. Next. Wait, miss. Next, Adi and Ridwan to their friendship. Okay, wait. Ini yang ini? Blah blah blah. Going to the mall. We are, yeah. We are going to We the are mall. going to the mall. Okay, do you want to join us? Yeah, I see. Okay, yang ini? Adi and Ri haven't been spotted together. Haven't been spotted together for quite some time. What happened to their friendship? A, B, or C? A, B, or C? A. Ya, A. Artinya? Their friendship artinya? Pertemanan mereka. Ya, pertemanan mereka. Nggak bingung ya, Kak, yang ini? Iya, nggak bingung. Okay, great. Intrigues bacanya.
Introduce. Ya, introduce me. Introduce itu artinya membuatku penasaran. Oh gitu. Ya, make me curious. Arouse my curiosity. Introduce. Apa yang terjadi terhadap pertemanan mereka membuatku penasaran. Oke, next. They are They are. actually actually my classmates, and they are great singers. Ya, great. Dia. Mm-mm. They are actually. Actually. Actually, Ya, actually. Nggak ada C-nya, jadi pakainya as actually. They are actually. they are My. actually my classmates, and they are great singers. Yeah, they are actually my classmates. Classmates. Yeah, and Classmates, they are great singers. great Great singers. singers. Yeah, great singers. Okay, next. While they were out on vacation, we walked their dog for them. Maksudnya their dog for them Okay. itu gimana, Miss? Oke, ini ya kita bahas. Jadi ini sebenarnya adalah collocation atau verb yang dia gabungan beberapa kata. Ini tuh verb aslinya adalah to walk the dog. Ini verb aslinya, to walk the dog. The-nya ini bisa diganti sesuai konteks kalimatnya. Kalau di sini, the-nya diganti dengan their dog. Gitu. Jadi to walk the dog artinya adalah mengajak anjing jalan-jalan. Oh gitu. Jadi kayak diajak jalan-jalan, nah itu bahasa Inggrisnya adalah walk the dog. We walk their dog. Jadi ini verb for them. We walk their dog for them. Verbnya ini. Jadi ketika they were out on vacation, ketika mereka pergi liburan, liburan jalan-jalan, kami membawa anjing mereka jalan-jalan untuk mereka. Oh gitu. Ya, jadi ini membingungkan karena verbnya juga agak panjang. Collocation-nya panjang, to walk the dog, yang artinya mengajak anjing jalan-jalan. Satu arti. Nah, di sini ada 3 jenis penempatan kata. Yang pertama adalah they, terus ada their, terus ada them. Ini bedanya apa, Kak? Their itu kan kata ganti they. Gimana? Their? Yang ini? Their itu kata ganti they. Them itu kata ganti juga sih. Tapi untuk apa ya? Gimana? For them. Kenapa nggak for they? Kenapa for them? Gimana? Oke, kalau Gak they tahu. itu subjek. Mereka, semuanya artinya mereka ya. Semuanya artinya mereka. Kalau they itu dia sebagai subjek. While they were out on vacation, kan dia melakukan aktivitas liburan. Subjek. While they were out on vacation, we walked there. There itu bukan kata ganti. Kalau ini semuanya namanya pronouns. Ini pronouns namanya. They itu pronouns. Oh gitu. Kata ganti dari misalnya ini tadi Adi and Ri. Adi and Ri kan pronounsnya they. Karena dia lebih dari satu. Right? Adi and Ri ini pronounsnya they. They. Kalau misalnya Adi doang pronounsnya he. Kalau Ri doang pronounsnya she. Gitu. Jadi they itu sudah pronouns. Nah, tapi they itu sebagai subjek. Itu dia yang melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. They were out on vacation. Kalau their itu kepunyaan atau possessive noun. Possessive noun atau kepunyaan kan yang artinya punya mereka. Oke, kan their dog ya, punya mereka. Punya Bukan mereka. ya, anjingnya mereka gitu. Their dog, possessive noun. And then them itu sebagai kira-kira apa, Kak? For them gitu. Objek. Ya, objek. Great. Jadi dia tidak melakukan pekerjaan, tapi dia dikenai pekerjaan. Dia sama kayak bahasa Indonesia. Tapi kalau kita kan nggak ada perbedaannya kan. Mereka di depan, mereka di belakang, sama aja. Cuman yang membedakan adalah tempatnya. Kalau di Inggris ada ini. They
and them. Kalau they subject, kalau them object. Ini their itu possessive noun. Di sini juga ada we. Ini sebagai apa kira-kira? We. We subject. Ya, we subject and then kalau possessive noun apa? Kata Walk. punyaan? Gimana? Walk, Oh, walk, enggak, walk. bukan. Bukan Kayak ya? tadi kalau yang ini kan they subject, Mm. their possessive Oh, berarti noun. there. Kalau we beda dong. Kalau ini kan punyanya their. Mm. Ini kita ambil contoh di sini. We itu subject, terus kalau posesifnya we apa? Kata kepunyaan, punya kami gitu. Punya kami. Our. Posesifnya adalah ya our, great. Our dog misalnya gitu. Anjing kami. Our house, rumah kami. Kalau misalnya we sebagai objek berarti us, great. Ya. We walk our dog for us. Misalnya gitu. We walk our dog for us. Oke. Kelihatan tidak bedanya ya antara subjek, possessive noun atau kepunyaan sama objek. Satu lagi, apa ya? She itu subjek. Kalau objek, She, her, sorry kak. Kalau possessive dulu, possessifnya her. Ya her, possessive. Kalau objeknya His gak sih, Miss? her juga. Oh, her juga ya. Objeknya. Ya, yang beda adalah kalau him. Kalau he. Kalau he sebagai subjek, kalau misalnya posesifnya his. Oh Terus iya. objeknya adalah him. Ya, great. Nah, kalau I udah tahu lah ya, Mine. kalau objeknya apa? No, mine is not. Mine. Mine itu punyaku. Artinya, mine itu punyaku artinya. Jadi bukan mine, tapi mine. Kan kita My. kalau misalnya posesif itu ditambahin noun setelahnya. Kalimat. My house, rumahku. My house itu kalau diganti, itu bisa jadi mine. My house itu rumahku, mine itu kepunyaanku. Jadi bukan mine house, tapi my house. Got it? Yes. Oke. Jadi kalau I itu subjek, my itu posesifnya buat dari I. Objeknya adalah me. Contoh yang paling sering adalah love Oh me. iya, me. Mencintai, aku kan bukan aku mencintai tapi cintai aku. Kalau aku mencintai, I love. Right? Oh iya, yes. Ya, jadi itu ya. I, my, me. Di situ aja tambahnya. Gitu. Yang sama tuh cuman si she aja. She posesifnya her, objeknya juga her. Yang lain beda sih. Oke. Bisa pindah, bisa berganti ke soal berikutnya. Masih mau nyatet ini? Oke, great. Next question. Whatever happens, I'll always Mhm. be there for you. A, B, C. See? C, ya. I will always be there for you. Artinya? Apapun yang terjadi, aku akan selalu denganmu. Aku akan Selalu ada selalu di denganmu. sana denganmu. Iya, selalu ada denganmu juga bisa. Untukmu. Cukup kayak gitu. Ya, great. So, there ya. Next. According to the report, the hurricane destroyed their home. Ya, their home. Artinya? Bentar. Merusak rumah mereka. Bentar. Ya, merusak rumah mereka, benar. Bagian sini, destroyed their home, merusak rumah mereka. Hurricane. What the meaning of hurricane? Hurricane. Hurricane, ya. Hurricane. Ya, hurricane. Hurricane. Badai. Hurricane is storm. Hurricane Badai, is ya? storm.
Oh, hurricane Storm. is storm. Jadi kalau mulai belajar mengingat-ingat kosakata dengan kosakata yang kita juga udah tahu. Jadi hurricane jangan cuma diingat badai, tapi kita juga ingat storm. Nah, kalau kayak gitu nanti lebih gampang ingat-ingat vocab yang kita asing sekali. Itu tipsnya adalah kita buka kamus. Kalau saya sukanya pakai Merriam-Webster. Merriam-Webster. Di sini tinggal tulis hurricane misalnya. Hurricane. Nah, diantar ke sini kita juga bisa dengerin gimana cara pronounce-nya. Hurricane. Nah, terus juga kalau misalnya kita pencet thesaurus, di sini bisa pencet sini atau bisa pencet sinonim. Nah, dia banyak sinonimnya. Kita cari yang kita tahu kira-kira. Sebentar, agak susah, kita ke thesaurus saja. Nah, thesaurus hurricane itu banyak. Ini ada storm, ada turmoil, ada racket, ada noise. Kita kan tahu storm ya, artinya badai. Oh, berarti hurricane itu badai. Di sini bagian thesaurus. Thesaurus itu artinya kayak sinonim, kalimat-kalimat yang sama, kata-kata yang sama. Oh iya. Oke, Merriam-Webster ya. Coba dicek-cek kamusnya. Oke, next. According to the report. What the meaning of according to the report? Menurut pemberitaan, Berdasarkan badai laporan. berdasarkan laporan, Mhm. badai merusak rumah mereka. Yes, badai merusak rumah mereka. Great. Oke, next. It's very important that you listen to your parents. B. A or B? Oke, B ya. Kenapa enggak A? It was very important that you listen to your parents. Ya, it is very important. It is very important. It is very important. Kenapa Nggak nggak tahu, it's Miss. yang itu atas? Kalau it's yang atas ini apa? Masih ada hubungannya sama possessive noun yang tadi? Kalau sebentar. Sama objek ya. Kalau kepunyaan benda, kalau yang A. Ya, kepunyaan dari apa? Pronounnya apa? It. Possessive pronounnya She, he, it. Ya, kan ada ya, kan kita it. punya she, it. It itu termasuk Mm. pronoun juga untuk apa? Kalau it kita misalnya kalau she itu untuk perempuan satu, he untuk laki-laki satu. Kalau it untuk Benda. benda ya, selain manusia, benda mati atau hewan bisa pakai it. Kalau dia satu ya, misalnya dog, my dog itu bisa aku ganti pakai it. It really cute. It's really fluffy. It is really cute. It is really fluffy bisa. Karena dia satu anjing. Tapi kalau misalnya anjingnya ada beberapa ekor, itu langsung kita pakainya pronounnya apa? It's pakai S. No, it's itu adalah posesif dari it's. Nah, misalnya my dog itu bisa diubah jadi it. It is very cute. My dog is very cute bisa jadi it is very cute. Kita ubah. Yes. Nah, dia punya rumah. Jadi kayak anjingnya punya rumah. Jadi bisa its home, its house gitu. Rumahnya very big. Its house is very big. Rumahnya my dog is very big karena my dog itu pronounnya adalah it. Oh ya. Coba dipahami. My dog itu pronounnya it karena dia hewan dan dia cuma satu ekor. Nah, rumahnya sangat besar. Its house is very big. Rumahnya anjingku sangat besar. Its house, rumahnya. Rumahnya dia, rumahnya it gitu. Possessive its. Oke, di sini objeknya juga it. Jadi nggak berubah. Objeknya juga it. Mau ditaruh di belakang, depan tetap it. Oke, kalau misalnya anjingnya lebih dari satu, my dogs, itu dia nggak bisa pakai it, langsung pakai they. They. Berarti kalau di sini posesifnya diganti apa? Their house. Ya, their house.
Itu. Oke, bisa dipahami? Oke, Miss. Ya, gitu ya. Jadi kalau subjeknya itu it, posesifnya itu its, objeknya it juga sama. Itu bisa merujuk ke semua benda atau hewan, pokoknya selain manusia. Yang tunggal, misalnya band, the band, bisa pakai it juga. The performance, bisa the artist, the artist, manusia ya. Ya, benda-benda yang lain yang cuma tunggal itu bisa pakai it. Tree juga bisa pakai it, kalau cuma satu. Oke. Oke. Okay, next question. Before it's too late, make it happen. A or B? B nggak sih, Miss? Iya, B benar. B ya. Karena kalau it's kan nggak ada kepunyaan apa, dia nggak merujuk ke siapa-siapa. Ya, Iya. benar. Oke, next number. Next number. Everything Everything. has its own beauty. A. Ya, A, benar. Artinya apa? Semuanya punya kecantikan tersendiri. Maksudnya gitu. Iya. Segala hal punya kecantikannya masing-masing, punya kecantikannya sendiri. Its own beauty. It's-nya kembali ke mana? Ke setiap semuanya. Ya, ke everything. It's-nya kembali ke everything. Ini tunggal ya. Kenapa kita bisa tahu everything itu tunggal? Karena dia juga pakai has. Ya, dia pakai has di sini. Kalau everything yang dimaksud adalah seluruh hal, semua hal yang banyak, itu dia nggak bisa pakai has, tapi pakai have. Karena have itu dipakai untuk I, you, they, we. Ada they di situ. Ingat, Ayu Dewi nggak suka S. Ayu Dewi tidak suka S, makanya dia nggak boleh pakai S, pakainya have. Kalau has itu untuk she, he, dan it. Oke ya? Oke. Oke, next question. I love mankind. It's the people I can't stand. A or B? A? No, B. B. Ya, B. Di sini itu ada titik koma yang sebenarnya artinya kontradiktif. Jadi artinya sebenarnya kayak ada but-nya gitu. But, bla bla bla. Nah, yang ini juga mankind, bukan mankind, tapi mankind. What the meaning of mankind? Umat manusia nggak sih, Miss? Ya, human race. Manusia. But it's the people I can't stand. What the meaning of stand here? Stand, berdiri. Berdiri nggak, Miss? To understand atau to feel. To understand. Merasakan. Ya, tidak bisa memahami, merasakan. Stand di situ artinya kayak gitu. Misalnya, this food is so spicy, I can't stand it. Aku nggak bisa tahan kayak gitu. Aku nggak bisa menikmati, I can't stand it. Ya, kayak gitu contoh penggunaannya. Atau this room is so noisy, I can't stand it. I will go out. This room is so noisy, I can't stand it. Kayak gitu cara pakai. Kayak nggak tahan, nggak paham, nggak nggak klik gitu sama kita. Itu bisa pakai I can't stand. Oke. Jadi ini kalau diartikan adalah aku cinta umat manusia, tapi orang-orangnya aja yang aku tidak bisa mengerti, tidak bisa paham. Next. Love on its own will find its way through all language. A or B? Ya, A. Artinya? Cinta pada kepemilikan, maksudnya gitu.
Oke. Cinta, ini artinya on its own adalah dengan sendirinya, dengan dirinya Oh, sendiri. dengan dirinya Ya, sendiri. dengan sendirinya will find Akan its. will find it. Akan menemukan jalan. Maksudnya gimana, Miss? Will find its way. It's ya kembali ke love ya. Nyanya punyanya gitu. love. Akan menemukan jalannya Jalannya. melalui segala bahasa. Lewat segala bahasa. Through all languages. Love on its own, cinta Through all dengan languages. sendirinya, gitu. Kan ada dia kayak di koma ya di sini. Love dengan sendirinya, cinta dengan sendirinya akan menemukan jalannya. Jalannya itu maksudnya jalannya siapa? Jalannya cinta. Melalui lewat segala bahasa. Oke ya. Iya. Oke, next. Next, Hmm. I went to a party last weekend. Why? Why when not go? Simple past. Last weekend. Bapak karena ada last weekend ya. Simple past. Jadi Simple past. jelas went. Oke, next. We have a delicious meal last night. A, B, We C? have A. Okay, no, it's had actually. Tahu kenapa? I don't know. Karena ini simple past. Oh, gitu. Last night. Last night. Mm-mm. Oh iya, yang Nah, last night. last night ya, had. Loh, kenapa? Kan have juga artinya sudah. Ya nggak? Kepikiran gitu? Sempat pikir gitu? Iya. Nah, kita harus lihat dulu. Dia itu have ini sebagai apa sih di sini? Apakah sebagai tanda-tanda dari perfect? Bukan ya, karena nggak ada verb tree. Nah, Ya, nggak ada. nggak ada verb tree. Berarti bukan tanda-tanda perfect. Terus artinya apa? Mempunyai juga kayaknya enggak. Mempunyai apa? Enggak ada noun setelah itu. Kayak rancu. Nah, have itu dia penunjukannya bisa sebagai verb biasa. Di sini verbnya itu adalah to have a meal. To have a delicious meal lah. Itu kan ditambahin keterangannya. To have a meal itu artinya adalah to eat. To eat. Kalau misalnya to have a maybe like to have a coffee gitu. Nah, itu artinya to drink a coffee. Nah, jadi have something, have makanan atau have minuman itu artinya adalah memakan, mengkonsumsi gitu. I had a coffee last night and I can't sleep. I couldn't sleep. I had a coffee last night and I couldn't sleep. Aku minum kopi tadi malam. Had a coffee last night and I couldn't sleep. Aku nggak bisa tidur. Di sini kita tahu have itu verb satunya adalah have ya, jelas. Verb duanya apa? Have, has, had. Had. Nggak ada has. Oh gitu. Has itu adalah have. Has itu adalah have. Tapi dia kalau subjeknya she, he, it. She, he, it. Oh gitu. Has. Jadi kan kalau rumusnya si perfect, present perfect, itu kan have plus verb 3 ya. Nah, have atau has plus present, dia harus mengikuti aturan kayak yang present, kayak yang simple present. Kalau misalnya she, he, it, nanti kan verbnya dikasih s, right? She, he, it kan verbnya dikasih s ya. She goes. She goes. She likes. She loves. Nah, sama kayak ini. Kalau she, he, it, dia pakainya has, bukan have. Have itu untuk I, you, they, we. Nah, jadi verb 2-nya dari have adalah had. Nah, karena ini last night, obviously it's a past tense. So we use had. We had a delicious meal last night. Kalau misalnya ini diganti jadi tonight atau masa sekarang, berarti gimana?
Tonight. Kalau diganti jadi tonight waktunya, berarti masa sekarang, masa present, Sekarang. let's say. Berarti jawabannya apa? Jawabannya have atau having? We have a delicious meal. We have. Iya. Kalau ini present, we have a delicious meal tonight. Artinya Tonight. kita makan makanan enak malam ini. Kita makan makanan enak malam ini. We have a delicious meal tonight. Malam ini. Kalau having, ini nggak bisa. Karena dia butuh apa? To be. Betul to be. Karena kalau continuous kan nggak bisa langsung having. Tapi harus ada to be plus verb ing. Nah, kalau misalnya kita sedang makan makanan enak, itu berarti we are having a delicious meal tonight. Kita lagi makan makanan enak malam ini gitu sekarang. We are having a delicious We are meal tonight. having. Oke ya, paham ya? Jadi jangan Paham. bingung kalau saya have itu lihat dulu kira-kira ini artinya apa? Apakah dia sebagai artinya memiliki? Apakah dia sebagai verb biasa kayak gini? Atau dia sebagai tanda-tanda dari perfect? Harus dipahami. Okay, Miss. Okay, great. So next. I couldn't close the door because the lock was broken. So ABC. C. Ya, was broken. Ini apa? Ekspresinya namanya? Was broken. Ya, passive voice ya. Passive voice. Oh iya, passive voice. Passive voice kan dia. Ada apa? Couldn't. Oh, bukan. Nggak, ini nggak ada hubungannya. Kalau ini adalah menunjukkan kalau dia itu past tense. Couldn't. Oh gitu. Karena kan di sini to be-nya pakai yang past juga. Passive voice itu artinya adalah subject plus to be plus verb 3. Nah, kita lihat sini to be-nya adalah past participle. To be-nya itu to be yang lampau. Bukan is broken, tapi was broken. Nah, karena emang kalimatnya adalah past tense. I couldn't. Bukan I can't, tapi I couldn't. Oke? Yeah. I couldn't close the door because the lock was broken. Atau karena gemboknya rusak. Karena gemboknya dirusak. Bukan gemboknya merusak. Bukan merusak, tapi dirusak. Dirusak. Atau rusak kalau kita di Indonesia kan nggak pakai. Karena gemboknya rusak. Karena gemboknya rusak. Passive voice. Subject plus to be plus verb 3. Okay. Next. The trees were damaged by the storm. Nggak, Miss? Ya, benar. Ini juga passive voice. Benar. Benar, The trees were damaged by the storm. Artinya? Pohon-pohonnya tumbang karena badai. Pohon-pohonnya rusak karena badai. Oke. Atau pohon-pohonnya dirusak oleh badai. Dirusak. Nah, ini pasif juga. Ini contoh kalimat pasif yang lengkap. Karena di sini kita tahu siapa yang melakukan actionnya, yaitu storm. The trees were damaged by the storm. Kalau kita ubah jadi aktif, kira-kira gimana? Kalau kita ubah jadi kalimat aktif. Storm. The storm were The storm damaged the trees. Oh gitu. Ya, karena artinya badai merusak pohon-pohon. Badai merusak pohon-pohon. Kalau ini pohon-pohon dirusak oleh badai. Oh iya. Ya, itu makanya itu kita namanya pasif karena dia tidak melakukan action. The trees di sini tidak melakukan action. Sebenarnya by the storm ini cuma opsional, nggak semuanya kalimat pasif itu disertai subjek yang sebenarnya gitu, yang melakukan kerjaan sebenarnya. Kayak yang tadi nih. Kayak yang tadi,
because the lock was broken. Ya udah nggak ada by apa, misalnya was broken by someone gitu, dirusak seseorang kan nggak ada. Bisa sebenarnya nggak cukup ada sampai situ. keterangannya. Cuma ini full. Makanya kita bisa ubah ke kalimat aktif. The storm damaged the trees. Badai itu telah menghancurkan pohon-pohon. Mm-mm. Jadi beda ya, ada bisa bedain ya Kak antara passive voice to be plus verb 3 sama yang kalimat aktif. Iya. Oke. Next. I was having dinner when the phone rang. When the Great. phone rang. I was having dinner when the phone rang. Aku sedang makan. Tadi ya have plus makanan. Kalau dia lagi makan, I was having dinner when the phone rang. Aku sedang makan ketika Teleponku berdering. telepon berbunyi. Dan ini kejadiannya pas, makanya semuanya pakai pas. Ini pakai past continuous, ini pakai simple past. Ya, bener ya? Oke, jadi kalau ada dua kejadian dalam satu waktu yang bersamaan, itu yang satunya akan pakai continuous, yang satunya akan pakai simple. Karena ini pas, jadi simple past continuous sama past simple. Oke. Oke, next. What were you doing last night when I called? A. Ya. What were you doing last night when I called? Ini juga sama kayak tadi, tapi ini pertanyaan, jadi kayak dibalik. What were you doing? Harusnya kan you were doing. Kalau statementnya. Nah, pertanyaan, what were you doing last night when I called? Apa yang sedang kamu lakukan tadi malam pas aku nelpon? Sama, rumusnya adalah continuous dan juga simple. Oh yeah. Oke. Next. Sorry, I wasn't listening. Could you say that again? Ya, I wasn't listening. Kenapa bukan didn't listening? Karena pasif. Karena pasif, bukan. Ini bukan tanda pasif. Ya, bukan tanda pasif. I don't know, Miss. Kalau pasif kan to be plus verb 3 ya tadi ya. To be plus verb 3. Nah, kalau misalnya ini itu continuous. Wasn't listening itu continuous, iya. Kan to be plus verb ing. Ya, Oh iya. ingat ya. To be plus verb ing itu kan continuous. Kalau pasif adalah to be plus verb 3. Dirusak. Oh iya. Oh iya. Were damaged. Dibuka. Is opened. Ditutup is closed. Atau pintu itu terbuka. The door is opened. Pintu itu terbuka. Gitu. Nah, kalau didn't kenapa bukan jawabannya bukan A? Karena ada models do, did, can, could, will, would, itu adalah models. Setelah models tidak boleh ada verb line, selain dari verb. Wait a minute. Oke. Setelah models itu dia harus pakai bare verb. Atau verb satu lah gampangnya. Biar gampang diingat. Verb satu. Jadi nggak bisa didn't listening. Bisa ya didn't listen. Didn't listen. Bukan didn't listening. Oh iya. Oke? Misalnya kayak will, habis itu kan juga balik ya. Nggak bisa will listening. Harusnya will listen. Will listen. Oke. Do listen. Can listen. Namanya models. Habis ini harus balik ke verb 1. Okay, great. Next. It's cold today. Didn't it? Isn't it? Isn't it? Oh, Ya, oh iya, isn't. isn't it? Oh iya, deng. Karena ini juga kalau didn't itu dia ada verbnya pasti. Kalau ini kan dia adjective ya, pakai cold. Di sini juga udah jelas it's. Statementnya it's. Nah, berarti tinggal mengulangi aja dalam bentuk negatif. Isn't it? It's cold today, isn't it? Hari ini dingin kan? Gitu. Hari ini dingin kan? Oke, next.
He used to have long hair, but now he is completely bald. B nggak, Miss? Okay, almost correct. The correct answer is C. C. Used. Kenapa kira-kira? Kenapa ini pakai verb to used, bukan used pakai But now perempuan? he is completely simple. Pas nggak, Miss? Nah, karena ini ada kontradiksi but now, tapi sekarang. Nah, berarti ini ngomongin masa lalu sebelum itu. Heeh. Yang sininya. Nah, kalau masa lalu berarti kan kayak verb to, past tense. Oh Used iya, to thank you. have. He used to have long hair, but now he's completely bald. He is completely bald. Nah, sini udah masuk present simple. Kalau yang ini kalau ini simple past. Nah, Oh verbnya iya. adalah to be used to, yang artinya to used to itu kalau misalnya present dia artinya terbiasa. Wait, terbiasa, atau kalau misalnya di past itu lebih gampang diartikan pernah. Oh gitu. Atau dulu terbiasa kayak gitu juga bisa, tergantung konteksnya. Kalau di sini kan he used to have long hair, itu diartiin dia pernah punya Rambut panjang. rambut panjang. Tapi sekarang he is completely bald. Dia sekarang botak total gitu. Botak seluruhnya. Gitu. Oke, last question. Last question. I was born in 2002. Born in 2002. Ada juga cara baca lainnya adalah 20 per 2 huruf 2002. 2002. Oh iya, Ya, 2002. tapi karena ini digitnya masih kecil, makanya orang bilang 2002. Karena kayak nggak susah juga ngomongin 2002. Kalau misalnya sekarang 2024, itu enaknya adalah 2024. 2024 ya. 20 ya, jadi bukan 20 tapi 20. T-nya nggak dibaca 20. yang akhir. 20 ya, Oh gitu. 2024. 2024. Ya, great. 2024. Oke, ini itu untuk tahun dan juga untuk bulan. Ya, tahun dan bulan in. Yes. Kalau on itu untuk hari. Hari ya. Dan juga tanggal pasti. On August 13th, on August 1st, ada tanggalnya pasti. Tapi kalau bulannya doang pakainya in. Terus at itu untuk jam. 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 Year sama month ya ini. Kalau on itu untuk day and dates. Tanggal, ada tanggal pastinya. Kalau at tentu untuk time. Ya, maksudnya waktu jam berapa gitu. Blah, 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 o'clock misalnya. At 4 o'clock, at 4 a.m., 4 p.m. gitu ya. Okay, before we wrap up the class, do you have any question? No. Masih ada pertanyaan? Kita kayaknya ngebut banget ya, mohon maaf karena saya juga lagi ada kerjaan lagi di luar, jadi nggak bisa nggak molor waktunya. Oke, sebelum Oke, kita nggak apa-apa, tutup Miss. sekali lagi, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Miss. Kasih homework aja Oke. nggak apa-apa. Oh, homework. Okay, so I will tell you through WhatsApp maybe ya. Nanti aku hubungin aja lewat WhatsApp karena coba dicari soalnya dulu aja yang sesuai dengan Kak Titik yang sekarang pelajarin. Okay, I will contact you again for the homework. So we will meet again. Wait, we will meet again on Tuesday, right? On Tuesday at 9 a.m. Oke, jam 9 ya Yes. nanti hari Selasa. Oke, I will contact you as soon as possible to give you homework to do. Okay, Okay, you did a great Miss. job, Kak Titi, and see you again. See you next week. Bye. Bye. Thank you, Miss. Yeah, thank you very much.